Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAWSD. Hari ini kita akan update kembali pergerakan analisa untuk SAWSD ya, di tanggal 11 Oktober 2022. Jadi sebelum kita melanjutkan analisa hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu support channel ini ya, yang selalu memberikan dukungan untuk channel ini. Semoga channel ini terus berkembang ke depannya agar saya bisa lebih sering lagi update-update analisa SAWSD ya. Oke, hari ini kalau kita lihat sorry ya, saya sedang tidak enak badan, tapi saya akan terus updatekan analisa untuk SAWSD. Jadi untuk saat ini kalau kita lihat pergerakan SAWSD sudah mencapai zona area demand yang ada yang saya sampaikan di analisa sebelumnya ya, bahwa peluang besar akan mencapai area demand yang sudah saya berikan di analisa sebelumnya ya. Namun kemarin tidak ada koreksi ke area sini, dan ternyata dia melanjutkan penurunan tanpa ada koreksi, dan memungkinkan hari ini di zona ini ya. Di zona area demand ini memungkinkan akan terjadi pembalikan ya, memungkinkan adanya pembalikan harga untuk melakukan koreksi, dan apabila hari ini saya akan hapus beberapa poin yang ada di sini dulu ya. Untuk hari ini pantauan kita, apabila nantinya ada koreksi, kita akan coba lihat di time frame 1 jam ya. Kita akan lihat time frame 1 jam. Pertama targetnya di sini ya. Pertama kita akan targetkan di area ini ya, di 1682. Kemudian di area ini 1694 ya. Jadi ini 3 area yang memungkinkan akan dicapai apabila ada koreksi kenaikannya. Jadi seperti itu. Jadi untuk zona sell-nya nanti saya akan sampaikan apabila memang ini terjadi koreksi untuk melakukan kenaikannya. Dan saat ini memang tertahan pada area demand yang terjadi di sini. Jadi untuk lebih amannya mengambil buy bisa apabila masih ada penurunan hari ini sampai sesi Eropa dan tertahan pada area 166477 sampai 165923, maka itu bisa kita jadikan opsi untuk melakukan open buy ya, dengan target minimal di resisten terdekatnya yang ada di sini di 1675, dan target selanjutnya di 1682.30 ya. Untuk sementara targetnya untuk di situ saja dulu ya untuk hari ini. Apabila memang ketika mencapai area demand-nya dia melakukan kenaikan, jadi seperti itu. Namun apabila area demand ini di breakout atau support demand-nya di breakout, maka kemungkinan besar dia akan melakukan penurunan menuju area di 1643 ya. Jadi ini juga bisa kita menjadikan area pantau untuk mengambil short buy. Jadi seperti ini. Jadi apabila nantinya dia break dari support yang ada di sini, maka memungkinkan ini akan ada lanjutan penurunan yang lebih dalam lagi ya. Jadi apabila dia breakout, maka dia akan mencoba uji area 1643, dan apabila ini pun di breakout, maka dia akan menguji area support berikutnya. Jadi ketika nanti harga mencapai area ini dan terjadi penolakan, memungkinkan akan koreksi ke area ini di area demand yang sudah di breakout untuk kembali melakukan penurunan dengan target support terkuatnya di
Ini hanya spekulasi yang bisa saya berikan ya apabila dia breakout dari area support demand-nya. Jadi di sini area terjauhnya di 1615.72. Ini menurut pandangan ya, menurut pandangan analisa saya apabila dia breakout area demand. Jadi untuk skenario penurunannya seperti ini, dan untuk skenario kenaikannya dia bisa sepertinya apabila nantinya misal dia tidak berhasil turun di sini ya, apabila di sesi Asia sampai sesi Eropa dia melakukan kenaikan, maka berpotensi untuk menguji 1683 sampai 1694 ya. Jadi untuk melakukan kenaikan maka wajib breakout untuk area 1701 ya. Jadi untuk melakukan kenaikan lebih lanjut lagi dia wajib breakout di 1701. Jadi ini kuncinya. Jadi selama dia tidak breakout 1701 maka masih berpotensi untuk melakukan penurunan. Jadi seperti itu untuk pandangan analisa saya, dan apabila dia breakout dari support demand maka berpotensi untuk menguji area support berikutnya. Jadi untuk skenario kenaikannya seperti ini, apabila misal dia tidak ada koreksi maka dia akan menguji area 1683, dan apabila tertolak maka dia akan kembali melakukan penurunan di area ini untuk terjadi, kemungkinan besar akan terjadi 1S ya. Kemungkinan besar akan terjadi 1S apabila nantinya dia gagal breakout di 1682.30. Namun apabila dia breakout maka dia akan menguji 1694 sampai 1700. Jadi kuncinya apabila dia ingin melanjutkan kenaikan maka wajib breakout dulu ya 1700 untuk kemudian menguji kembali area 1725 ya. Jadi seperti itu. Dan untuk saat ini memungkinkan akan terjadi 1S apabila dia gagal breakout 1682 ya, dan gagal breakout support di 1659. Jadi seperti itu untuk pandangan analisa saya untuk hari ini ya. Jadi kita akan coba di ukur Fibonacci retracement ya. Jadi kita akan coba ukur garis Fibonacci retracement. Jadi di area ini juga merupakan area retracement Fibo 61,8 ya di area demandnya saat ini. Jadi memungkinkan sekali untuk melakukan kenaikan apabila mencapai area ini. Jadi kita pantau saja ya. Jadi tidak ada analisa yang 100% benar, namun kita bisa melakukan planning, membuat planning ya, dan berspekulasi dengan analisa-analisa yang ada, dengan teknik-teknik yang ada ya. Jadi seperti itu. Jadi coba kita akan lihat di time frame 1 jam. Untuk di time frame 1 jam saat ini sudah mulai melakukan kenaikan ya. Jadi apabila hari ini dia melanjutkan kenaikan maka kita bisa menunggu untuk uji areanya. Coba kita akan lihat di time frame 30 menit ya. Ya, berpotensi ya. Jadi kalau nanti dia mencapai area ini dan ada penolakan, maka kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan untuk menguji area 1659 ya. Jadi 168230 bisa kita pantau untuk melakukan sell. Apabila ada penolakan untuk kembali melakukan penurunan menguji area 1659 ya. Jadi seperti itu untuk pandangan analisanya. 1 jam pun ya, 1 jam, dan ini sebenarnya sudah merupakan melebihi dari range rata-rata harian, yaitu $30 dari di range kemarin ya, $30. Jadi wajar saja jika ada kenaikan saat ini ya. Jadi wajar saja ada kenaikan saat ini karena penurunannya dari sesi Asia kemarin sampai sampai hari ini ya, sampai di jam saat ini itu sudah memakan sekitar $30. Itu sudah termasuk range rata-rata pergerakan harian SAWS dia. Jadi untuk saat ini pantauannya apabila hari ini dia gagal breakout di dua area ini, maka memungkinkan dia akan kembali melakukan penurunan kembali ya. Jadi pantauannya di 168230, 168422. Jadi apabila dia tidak di breakout maka dia akan melakukan uji kembali ke area ini ya. Jadi apabila ini koreksinya akan melanjutkan kenaikan ke sini ya. Jadi dia akan menguji kembali di sini. Namun apabila hari ini
dia melakukan penurunan dulu ke area ini dan ada penolakan, maka akan melakukan kenaikan seperti ini. Jadi skenario nya seperti ini untuk saat ini, untuk sementara update dari analisa saat ini ya. Jadi pantauannya di dua area ini, apabila break support maka dia akan melanjutkan penurunan, dan apabila break resisten maka dia akan menguji area 16.9412 sampai 1701.96. Di spekulasi untuk analisanya seperti itu. Dan sekarang kita akan cek di indeks dolar. Jadi indeks dolar saat ini sedang pada zona area resisten ya, area resisten yang sebelumnya. Jadi untuk saat ini apabila dia melakukan kenaikan dan ada penolakan di area ini, maka mungkin akan menguji resisten yang sudah di breakout ya, yang berpotensi akan menjadi support untuk kembali melakukan kenaikan. Namun apabila tidak terjadi penolakan dari ini, maka dia akan menguji kembali area 112.01 sampai 111.74 ya. Namun apabila ada penolakan, maka dia akan menguji kembali dua area ini di 113.47 sampai 113.75 dan berpotensi akan ke 114 ya. Namun untuk skenario kedua ya. Jadi apabila di breakout, maka ini dua areanya ya. Ini zonanya untuk kemudian melakukan penurunan ke area ini. Jadi seperti itu. Namun yang wajib kita pantau juga ada di apabila nantinya ada penolakan di dua area ini, maka wajib kita pantau juga di area ini ya, karena ini merupakan resisten terbarunya di 112.81 ya, merupakan resisten terbarunya saat ini yang sudah di breakout ya. Jadi mungkin untuk pandangan analisa di indeks dolar seperti ini. Jadi saya akan hapus beberapa spekulasi kemarin ya yang berjalan dengan baik. Oke, ini adalah spekulasi untuk analisa di indeks dolar ya. Jadi kita pantau di area ini dulu. Mungkin kan ini akan sideways ya, akan sideways sampai sisi Amerika atau sisi US. Jadi kita tunggu dulu perkembangannya seperti apa, dan untuk indeks dolar juga seperti itu ya. Kita tunggu perkembangannya seperti apa. Jadi untuk saat ini skenario nya seperti ini. Jadi kalian bisa pantau di area support demand-nya di 16.59 dan 16.64 ya. Jadi kalian bisa pantau di area ini untuk mencari titik buy dengan target minimal ya, minimal ada di 16.74 sampai maksimalnya di 16.82 16.84 ya. Jadi seperti itu untuk pandangan analisa hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua ya. Oke, mungkin sekian dan dari analisa hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.